Assalamualaikum. Puasa Ramadan yang standar itu kelasnya intermittent fasting. Ordernya tergantung sih puasanya di mana. Kalau di Bandung atau Jabodetabek 14 jam lah atau sekitar itu. Pihak lain, intermittent fasting yang setiap hari selama sebulan itu bisa juga di luar konteks Ramadan. Misalnya ya, puasa kesehatan gitu, praktekin 28 hari atau 4 minggu, atau bahkan sampai 8-9 minggu, itu bisa juga. Kalau lebih panjang lagi sebetulnya kelasnya beda sih. Di bulan puasa ini ternyata banyak tuh yang bikin sharing tentang manfaatnya. Ada yang bilang manfaatnya secara kesehatan ada 6, 7, 12, atau yang lain lagi. Belum lagi kalau ditinjau dari sisi spiritual. Cuma setelah direnungkan benar, Masya Allah. Ini seperti yang disebutkan Quran. Nikmat Allah itu kalau mau ditulis tintanya sebanyak seluruh lautan, ditambah segitu lagi, bakal masih kurang. Dan bahkan satu nikmat puasa Ramadan aja, itu nggak sanggup deh untuk ngitung satu-satu. Jadi, walaupun ini udah banyak dibanding sama sharing kebanyakan, tetap baru sekelumit saja. Kemudian, kalau dari kelasnya, walau dibilang intermittent fasting, karena dilakukan sinambung dengan disiplin sampai 29-30 hari, kelasnya juga beda loh sama intermittent fasting yang on-off secara kasual. Kayak olahraga lari lah, biar cuma 1 kiloan, tapi kalau rutin sampai sebulan full, tentu jauh beda dengan yang cuma sesekali. Rada panjang nih pembukaannya. Yolah, kita coba walau tidak komprehensif tentang manfaat puasa Ramadan. Pertama, dia berpotensi mencegah kenaikan berat badan atau obesitas. Kalau yang obesitas bahkan bisa dia nurunin juga. Kemudian meredam spike-nya kadar gula darah. Terus meningkatkan sensitivitas insulin. Dia juga menguras glikogen, cadangan gula di otot dan liver, khususnya buat yang gembul makan melulu. Cadangan glikogen ini kalau kebanyakan bisa untuk 20 jam, dengan puasa bisa jadi tipis, sehingga mempercepat masuk ke fase ketosis gitu. Ini manfaat berikutnya. Dia mempercepat ketosis bakar lemak. Kemudian komposisi lemak tubuh juga jadi lebih baik. Tapi dengan catatan ini kalau sahur bukannya disiplin nggak kalah, ya kan? Kemudian dengan ketosis yang lebih cepat, autofagi juga lebih kenceng. Nah, kalau mau dicentreng lagi keuntungannya autofagi, ini juga seabrek lagi. Salah satunya, otak jadi lebih bening. Terkait otak juga, BDNF otak juga jadi lebih berlimpah. Walhasil, yang puasa jadi lebih pinter, yaitu lebih pinter dibanding kalau nggak puasa, dan bukannya lebih pinter dari manusia jenius. Ada lagi, kelimpahan hormon grelin, hormon lapar, yang dulu udah kita centrengin berbagai manfaatnya. Terus, salah satu buntut penting dari kelimpahan grelin itu memicu survival mode, dan ini ngencengin healing, rejuvenation, dan penguatan yang menyeluruh. Lain lagi, puasa juga bikin dopamin detox. Ini ujungnya meredam kecanduan-kecanduan. Entah nyandu rokok, kopi, nyandu game online. Tapi di masa kini, yang paling merata-rata itu kecanduan gula karbo, kecanduan ngemil. Kalau ngemil kan jadi batal tuh ya puasanya. Lumayan lah, di stop sebulan. Syukur-syukur bisa nyambung seterusnya. Asupan toksik juga cenderung berkurang. Entah masuk saluran cerna, masuk saluran napas, atau masuk ke otak pikiran kita. Hormon pertumbuhan juga cenderung lebih berlimpah. Kalau buat yang dewasa, hormon pertumbuhan ini mempercepat healing dan rebuilding sel-sel yang rusak. Sedangkan untuk anak remaja, dia penting untuk tumbuh kembang yang optimal. Kualitas tidur juga lebih jos. Hormon melatonin, hormon malam, hormon tidur, antioksidan yang mantap untuk healing juga lebih berlimpah. Bakat-bakat insomnia jadinya juga mereda. Terjadi juga normalisasi ritme sirkadian atau jam biologis kita. Udah gitu kalau prakteknya benar, kita juga akan kelimpahan endorfin, hormon kebahagiaan yang juga udah kita ulas panjang lebar. Sejalan dengan itu, puasa juga meredam kronik stres, meredam radikal bebas, meredam oksidatif stres, dan segenap stres negatif lah gitu. Dia juga meredam inflamasi atau peradangan, kemudian meluruhkan banyak senescent cell, sel-sel peot, sel-sel zombie yang toksik. Puasa juga membawa efek detoksifikasi, menggerus racun-racun. Dengan dapetin autofagi, khususnya nanti di akhir-akhir Ramadan menjelang Lebaran, itu juga orang cenderung bisa melipat gandakan stem cell yang merupakan kunci untuk super healing. Sehingga bikin awet muda, awet sehat, umur panjang, anti penuaan. Tapi kalau perjalanan mudiknya ugal-ugalan, bisa cepat wassalam juga sih. Hati-hati. Daya tahan dan imunitas juga cenderung meningkat, dibuktikan oleh berbagai penelitian. Terjadi juga normalisasi bioelectricity. Padahal ya udah, hidup kita itu integritasnya secara holistik tergantung banget oleh bioelectricity kalau menurut Dr. Levin yang kemarin kita udah bahas.
Terkait itu juga jadinya dia meredam bakat-bakat dan bibit-bibit kanker. Negeri-negeri yang puasa Ramadan merata-rata itu secara signifikan dibuktikan oleh penelitian kejadian kankernya lebih rendah dibanding yang nggak pada puasa. Puasa juga bikin stabilitas genetik lebih solid, bisa memperpanjang telomer juga yang membawa pada efek pemudaan kembali. Dia juga meredam misfolded protein. Ini juga sejajaran dengan marka-marka penuaan yang kemarin itu. Buah dari kestabilan genetik dan normalisasi bioelektrisiti tadi. Kemudian, puasa juga meredam hipertensi dan berbagai penyakit kardiovaskuler yang memperkuat jantung dan paru juga, buah dari survival mode tadi itu. Kemudian, puasa juga meredam potensi kepikunan, demensia, atau penyakit-penyakit otak saraf yang lainnya, kayak skizofrenia, Alzheimer, Parkinson, kumat-kumatan epilepsi, dan seterusnya. Kemudian, bersama dengan munculnya survival mode tadi, puasa juga cenderung menajamkan fungsi mitokondria yang merupakan generator energi di tingkat sel. Buah dari survival mode juga, hormon-hormon testosteron, hormon-hormon reproduksi wanita juga jadi lebih solid. Terjadi juga overhaul konstelasi gut microbiome atau mikrobiota di perut. Nah, padahal mikrobiota dan mitokondria tadi merupakan dua penjurunya kesehatan holistik kita dah bahas. Terjadi juga pengistirahatan ginjal, liver, dan segenap saluran cerna. Yaitu ini tentunya kalau buka sahurnya makannya normal saja, tidak galap. Berikutnya dia memperbaiki kesehatan sosial juga. Termasuk ada silaturahmi di situ, networking, padahal manusia ini kan makhluk sosial ya. Terus memantapkan spiritualitas dan mindfulness, sudah tentu. Panjang lagi ceritanya kita udah pernah ulas. Bersamaan dengan itu, hormon oksitosin juga melimpah. Ini hormon kebahagiaan yang lain lagi, hormon kasih sayang. Mood juga jadi lebih baik, hidup jadi lebih optimis, lebih sabar, lebih banyak bersyukur, segala macam lah. Kalau dibahas oleh Bang Haji bisa semalaman nggak habis-habis. Di ujungnya nanti ada pahala Allah tentu saja. Selain kesadaran sosial dan spiritual, kepedulian kesehatan juga biasanya meningkat. Atau bahkan ada yang kewajiban puasa Ramadan ini jadi sumber motivasi. Kenapa sih aki-aki ini ingin senantiasa sehat? Supaya bisa menikmati Ramadan yang datang setiap tahun. Ya kan, antara lain kayak gitu kan ya. Terus bersamaan dan kepedulian kesehatan, biasanya diet menjadi lebih balance dibanding hari-hari biasa. Bagi yang jalanin pakai tarawih apa segala macam, tubuh juga jadi lebih aktif. Yang biasa mager jadi lebih bergerak. Tapi tentunya beda lagi kalau yang malas, kurang mensyukuri momen Ramadan. Kalau yang ini mestinya banyak-banyak istighfar sih. Buat yang lebih rajin lagi, pakai baca Quran segala, tadarus, umroh, itikaf. Puasa ini juga bisa jadi momen pembelajaran yang berharga. Melatih juga self-disiplin. Terus ada dampak positif pada perekonomian dan kemasyarakatan. Yang kekurangan dapat sharing dari saudaranya, bagus kan ya? Udah gitu, kalau yang pas-pasan nggak keluar ongkos makan siang itu penghematan juga, irit. Tentunya ini kalau THR-nya itu dibelanjakan secara rasional, nggak terus gerabak-gerubuk kredit ini itu. Beda cerita sih kalau itu. Belum lagi berkah mudiknya, parenting, rumah tangga, semangat perjuangan, dan seterusnya. Dan yang tadi itu kalau dijentreng lebih dalam satu-satu, bisa nggak habis-habis, subhanallah. Walaupun belum komprehensif, baru sekelumit. Baru kata-kata kuncinya aja, tapi cukup dulu ya. Terima kasih.